Halo Kredian, sekarang saya berada di kampus 1 Gedung E lantai 7 Krida. Sebentar lagi kita akan menyaksikan stakeholder meeting yang diselenggarakan oleh Civil Engineering Department. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu rekan sekalian pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia. Kepada yang terhormat Ibu Amelia Makmur selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Bapak Ibu rekan dosen sekalian yang kami cintai, dan Bapak Ibu rekan sekalian dari kalangan kontraktor, konsultan, asosiasi profesi, dan astisi. Senang sekali pada saat hari ini, pada saat sore hari ini, saya William Sanjaya bisa memandu pada kesempatan acara stakeholder meeting kita pada hari ini yang akan membahas tentang kurikulum dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Teknik Sipil UKRIDA untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk kemajuan dan kebaikan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Teknik Sipil UKRIDA. Dengan begitu, akan sangat berharga dan sangat berterima kasih dan sangat bangganya kami dapat menerima saran-saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, baiklah kita membukanya di dalam doa yang akan dibawakan oleh Saudari Anggi Debrinda Rama. Kepada Saudari Anggi Debrinda Rama, saya persilahkan. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk agama Kristen, saya akan pimpin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau telah memperkumpulkan kami di tempat ini untuk memulai kegiatan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami yang ada, kiranya dapat mengikuti kegiatan mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Acara kami Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi kita untuk program studi teknik sipil UKRIDA, kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Amelia Makmur selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil UKRIDA. Kepada Ibu Amelia Makmur, saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya dari jurusan Teknik Sipil UKRIDA pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir dan memberi masukan bagi pengembangan program studi kami di Teknik Sipil UKRIDA ini, dan juga memberikan masukan bagi kurikulum-kurikulum yang sedang kami kembangkan di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari jurusan. Tadi Prof. Arning, dekan kami terpaksa pamit karena ada kegiatan lain yang harus dibuka. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu, ini sekilas program studi teknik sipil yang kami kembangkan di UKRIDA. Seperti yang Bapak Ibu pernah tahu, teknik sipil UKRIDA beberapa tahun yang silam kami sempat freeze, jadi kami reborn lagi dan kami mencoba mengembangkan program studi ini sehingga graduate kami nanti bisa bersaing. Kami skalanya masih kecil, karena skalanya masih kecil kami butuh banyak masukan, sehingga dari kecil kami berharap bisa berkembang. Hari ini kami akan diskusi dengan Bapak Ibu, mohon masukan terhadap isi silabus kami, materi kuliah yang akan kami berikan ke mahasiswa, karena kami berharap apa yang kami berikan ke mahasiswa itu akan bermanfaat untuk dia gunakan sewaktu dia bekerja nanti. Jangan sampai mahasiswa itu berpikir apa yang kami sampaikan ternyata di kerjanya bukan yang itu gitu loh. Mungkin saya akan mulai. Kami punya stream atau tag kami adalah Sustainable Infrastructure Development for a Better Quality Life. Karena kami pengen mimpi suatu hari bahwa kota yang kita ciptakan, health cities, clean environment, clean water, quick access untuk transportasi dan safety driving, and living in harmony, itu mimpi kita ke depan. Jadi kita bergeraknya di infrastructure development. Jadi mungkin di teknik sipil UKRIDA kami tidak akan menerapkan banyak seperti hitungan pemodelan yang arahnya ke arah riset detail begitu, enggak.
Karena kami tahu intake yang kami dapatkan mungkin tidak sebagus dari UI atau ITB. Ini visi kami. Tadinya kami to become a key player in sustainable infrastructure development in civil engineering education. Tadinya kami ada satu tulisan nasional, tapi kita sama-sama raker para dosen putuskan kita buang kata nasionalnya karena sekarang sudah tidak ada batas lagi. Ini misinya, kita mau provide the best quality education melalui riset dan CSR. Ini juga kami sudah mulai dengan langkah kami memberikan riset challenge ke mahasiswa dengan kami funding programnya. Nah, ini goalsnya bahwa kami itu pengen menciptakan future leaders. Jadi walaupun mahasiswa di sini sedikit, mereka punya bisa jadi pemimpin. Dan ya orang bisa remind, mungkin kelewat tinggi cita-citanya dari Ukrida. Kemarin sempat freeze, kok pengen top of mind ya. Cita-citanya begitu, kita juga pengen kita diingat oleh orang. Dan kami juga mengencourage kompetensi dari dosen. Ini yang plan sekilas saya jelaskan, ini development plan dari teknik sipil Ukrida. Kita mencoba berikan service excellence melalui pengajaran yang kita sampaikan, melalui ya service terhadap mahasiswa dan kurikulum. Nah, ini yang hari ini kita minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan masukan, riset dan publikasi. Kita mencoba sama-sama, kebetulan nih kami punya satu program yang mungkin di perguruan tinggi lain belum ada. Jadi kami punya riset challenge. Kita memberikan funding kepada mahasiswa dan satu-satu kelompok, mereka bikin riset, kita berikan dananya, dibimbing oleh satu dosen yang mereka harus bisa publikasi. Nah, CSR kita mencoba mengajarkan mahasiswa, intinya memberi, kami sudah punya CSR-nya melalui campaign yang saving water sama biopori. Kedepannya kita mau mencoba traffic safety. Inovasi program ada beberapa, kita mau bikin program yang baru yang engage sama community. Network kolaborasi, kita giatkan kerjasama. Kami sadar kami sedikit dan kami kecil dan kami mulai reborn, kami butuh teman. Kemudian activity student, kita bikin kegiatan mahasiswa yang engage dengan academic activity. Jadi kita pun mau mahasiswa kita keluar dari sini benar-benar bisa jadi seorang intelektual. Dan kita engage dengan alumni juga. Seperti yang diketahui, mahasiswa Ukrida punya satu unit kontraktor kecil yang dibimbing oleh alumni, Pak Roni dan Pak Deka. Mereka bikin satu kontraktor dan kebetulan Ukrida berbaik hati bersedia memakai jasa mereka. Dan kalau Bapak Ibu jalan ke belakang lihat bangunan yang lagi proses, itulah karya kontraktor mini mahasiswa tersebut. Karena untuk bersaing mereka mendapatkan pekerjaan dengan lulusan di tempat lain yang lebih bagus. Satu-satunya cara mereka harus punya skill yang lebih dari lulusan tempat lain. Kemudian pengembangan orang-orang yang ada di situ. Ini mungkin sekedar strategi mappingnya kami, bahwa kami pengen menciptakan yang tadi, jadi kami mengandalkan kolaborasi. Karena kami kecil dan kami sadar kami butuh banget masukan orang lain. Nanti di SKPI, surat pendampingan ijazah nanti yang disyaratkan Dikti, bahwa kami harus menulis ini. Jadi kami maunya bahwa lulusan kami ya perencana, pelaksana, dan pengawas proyek yang berwawasan terhadap infrastruktur berkelanjutan yang sesuai dengan nilai Ukrida. Ukrida itu seperti diketahui, U itu abbreviation Ukrida itu. U itu untuknya supaya mereka bisa bekerja bahwa karena ini Kristen, supaya bekerja itu sama dengan melayani. Kompetensi, relasi, inovasi, disiplin, dan analitik, dan siap berkompetisi di era global. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa nanti tahun depan semuanya bisa masuk ke Indonesia. Artinya saya terinspirasi banyak sama Pak Khaidir waktu ngobrol sama Pak Khaidir. Jadi saya berpikir gini, kalau orang boleh masuk rumah saya harus bisa ke rumah orang. Gitu. Artinya mahasiswa, kalau orang bisa kerja di Indonesia, kenapa mahasiswa kita nggak bisa kerja di luar? Ini yang kita cita-citakan.
Nah, ini sama. Nah, ini mungkin definisinya ada di meja Bapak Ibu. Detailnya ini kecil sekali tulisannya. Jadi yang kita mau untuknya itu mahasiswa harus punya apa, karakter yang baik dan seterusnya. Ini saya mungkin tidak bahas detail, ada kecil sekali tulisannya ada di meja Bapak Ibu. Ini kompetensi yang kita harapkan dari sini, baru lari ke kurikulumnya. Infrastruktur yang berkelanjutan yang kami maksud adalah bahwa mahasiswa setiap mengerjakan proyek, dia tahu bahwa semua harus sustain, lingkungan harus dipelihara dan seterusnya. Dan kalau kami bilang bersiap berkompetisi di era global, kita syaratkan TOEFL-nya, karena ini baru-baru kami syaratkan 4,5. Nantinya ditarik ke 500 dan akan seterusnya. Kalau mereka nggak punya nilai TOEFL, mereka tidak boleh sidang skripsi. Itu udah menjadi satu syarat. Kemudian dia punya relasi secara internasional. Kebetulan UKRIDA ini salah satu dari member ACUCA, Association College and University Christian in Asia. Jadi mereka itu bisa berkompetisi untuk ikut camp yang bisa jalan di beberapa negara itu. Oke, mungkin ini kegiatannya, dan mereka harus bisa partisipasi di berbagai kegiatan akademik, contohnya seminar. Karena untuk membiasakan mahasiswa duduk di kegiatan seminar itu cukup susah. Karena ya gelisah dengerin ini, bosan, tapi kalau dibiasakan lama-lama mereka butuh ke situ. Ini beberapa riset roadmap kami yang mungkin kecil ya. Jadi kalau struktur engineering kami sudah mempersiapkan topik-topiknya yang sesuai kemampuan dosen kami. Artinya nanti mahasiswa kalau memilih skripsi dengan topik ini, dia akan tahu dosen mana yang dia tuju, dan itu harus menggambarkan roadmap kami gitu. Itu yang direncanakan. Mungkin sekitar ini. Ini pengabdian masyarakat yang kami lakukan, kami samakan. Ini program highlight bahwa kami kelihatannya di UKRIDA kita mau go internasional, walaupun kita masih kecil. Rasanya mungkin saja kami melakukan itu. Makanya kami mencoba mengarahkan semua kurikulum dan kegiatan ke arah situ. Ini potensial market kami, artinya mahasiswa kami banyaknya dari daerah Jawa. Sebagian sudah masuk ke Indonesia Timur, tapi masih posisi bagus tetap di Tangerang dan sekitarnya. Ini kami punya mahasiswa asalnya. Ini Bapak Ibu sekalian, kan mejanya dipisah-pisah. Jadi kami minta bantuan bahwa beberapa silabus sudah ada yang develop, ada sebagian yang belum. Mungkin minta masukan kira-kira seperti apa yang kebutuhan di luar sana untuk mahasiswa kami. Sebelumnya saya juga mau sharing bahwa di UKRIDA ini mahasiswanya total student body kami hampir 90, 87 sekitar segitu, ada 90 total aktif student. Itu jumlah yang kecil kalau dibandingkan dengan BINUS atau UNTAR. Mereka kita agak sedikit paksa untuk aktif berkegiatan di himpunan karena itu penting sekali untuk membina soft skill-nya. Dan satu bagusnya mereka, kami train mereka supaya mereka punya semangat entrepreneurship. Biasanya kalau di kampus ada subsidi dari kampus untuk kegiatan mahasiswa, tapi mahasiswa teknik sipil UKRIDA kami tidak berikan itu, tapi mereka harus cari sendiri. Artinya saya pengen menggali semangat entrepreneurship mereka, entah lewat mereka mengadakan kegiatan dan profit, atau mereka melakukan bisnis kontraktor dan jasa. Ada kegiatan yang mereka namakan home clinic di sini. Jadi ada orang yang mau renov rumahnya, digambarin. Ada orang yang mau minta bantuan atau ada proyek di UKRIDA renov ruang studio TV waktu itu. Mereka yang melakukan pengawasannya. Terus laboratorium di belakang dikembangkan daripada diberikan ke kontraktor lain. UKRIDA menyerahkan ke mereka, mereka melakukannya. Dan mereka disupervise dan dibimbing oleh alumninya. Itu mungkin beruntungnya mahasiswa sipil UKRIDA. Nah, di samping itu kami juga kerjasama dengan salah satu lembaga NGO di Amerika untuk melakukan
campaign bahwa bagaimana memperlakukan air secara bijaksana, dan kami sudah jalan itu ke sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya kami mau melatih mahasiswa kami untuk present di depan umum, mereka coba berbicara di depan orang, menerangkan sesuatu dan seterusnya. Dan itu sudah kita mengedukasi 1000 ya Bu Eli, 1000 anak sekolah yang diedukasi oleh fasilitatornya dari mahasiswa kami. Jadi mungkin tidak ada di kurikulum tercantum bahwa soft skill itu kelihatan jelas, tapi kami coba kasih additional di situ. Dan kami ke depannya akan berharap, tadinya kami berharap sangat dengan Astisi kita bisa join Pak, ada course-course yang untuk menambah knowledge mereka yang tidak tercantum di kurikulum ini. Karena kalau kebutuhan pasar mau diikutin kayaknya nggak cukup SKS, karena beberapa di Indonesia ini tahu sendiri kita bahwa seperti kayak kewiraan yang gitu-gitu sebenarnya kayak model Pancasila itu dari kita SD kan sampai sekarang itu masih ada gitu loh, dan isinya kayaknya itu aja gitu. Tapi yang mau nggak mau kita harus ikutin aturan itu tetap ada. Jadi kami menambahkan kebutuhan di luar sana ya dari kegiatan yang kami haruskan mereka ikut, dan kebetulan anak-anaknya juga mau, jadi ya bisa terlaksana. Itu yang sedang kami lakukan dari tahun 2010. Ukrida mulai terima lagi ya sampai sekarang sekitar 5 tahunan ini kami mulai gali begitu. Kami harapkan ya mungkin pasar bisa terima baik. Saya rasa mungkin perkembangan Ukrida itu saya lihat anak-anaknya dari tingkat ekonomi mungkin berbeda dengan Trisakti atau Untar. Jadi mereka itu yang mereka butuhkan cepat cari kerja, punya gaji bagus. Nah, itu ya lumrah ya. Tapi di Ukrida cara supaya bisa cepat kerja dan langsung kerja, mereka harus punya skill yang dibutuhkan oleh industri. Makanya kami minta masukan Bapak Ibu, dan kami sekarang ini kondisi saat ini sudah menambahkan dengan kegiatan ekstrakurikuler mereka, yaitu home clinic dan berbagai kegiatan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas, itu yang sudah kami kerjakan. Mungkin itu aja. Kalau boleh, saya minta kesediaan Pak Khaidir buat jelaskan soal Astisi. Mungkin Bapak Ibu sekalian baru dengar soal Astisi. Itu adalah Asosiasi Sarjana Teknik dan Insinyur Sipil seluruh Indonesia. Pak, minta tolong Pak. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya dari Tarumanegara. Saya kawannya Amel sudah lama. Saya mengajar geoteknik. Saya kebetulan beruntung. Saya dari UI, tapi saya mengambil master dan PhD saya di Amerika. Dan saya banyak belajar dari Amerika. Ada satu hal yang terus membekas di kepala saya sebelum saya cerita mengenai Astisi. Ketika saya lulus dari Universitas Indonesia dan saya mengumpulkan uang untuk masuk di sekolah yang mahal, saya ingat saya menjual kulkas, oven dan sebagainya hadiah kawin. Saya bukan dengan istri dan masih kurang, jual mobil saya dan masih kurang. Saya bilang sama ayah saya, tolong bantu separuh. Dan saya masuklah sekolah public university terkenal di Amerika karena saya tidak tahu banyak. Ketika saya masuk pun, saya minta rekomendasi dari dosen saya, tidak ada yang mau kasih. Ada yang bilang mau kasih, sudah kirim, tapi tidak diterima. Jadi dari sana nanyakan pada saya tanyakan lagi kepada dosennya. Dia bilang mungkin hilang di perjalanan. Di Amerika nggak ada surat hilang di perjalanan. Jadi saya tahu memang, saya tidak terlampau direstui. Kemudian saya sampai di Amerika. Saya mendapatkan master, tidak susah. Tidak seperti mendapatkan insinyur di Indonesia. Setelah saya selesai, saya tidak ada uang. Dan kemudian saya mau bekerja. Saya mesti mengambil yang namanya engineering training, semacam sertifikat untuk insinyur, di mana dia ditatar menguasai minimum requirement bidang dia, sipil. 8 jam, ada 12 course, boleh pilih. Dan saya mendaftar.
dengan S2 saya dari Amerika. Syaratnya adalah S1. S1 dari Amerika. Saya ditolak. Saya bilang, kenapa ditolak? Oh, saya tidak perlu punya S2. Saya perlu punya S1. Oke, saya ada S1. Saya terjemahkan sistem SKS seperti apa kata dia. Muncul angka 220 SKS. Ini sistem Belanda. Sistem Belanda, saya punya ijazah sarjana muda. Dan saya punya ijazah semacam pasca sarjana. Jadi di Indonesia waktu itu dianggap insinyur adalah Master of Science in Engineering. Itulah yang ditanamkan di benak saya. Tapi ketika saya masuk di Amerika, saya di BSc equivalent kan. Dan setelah master pun, dia minta insinyur, saya ditolak. Tapi karena saya sudah 1 tahun lebih, saya menyelesaikan S2 15 bulan. Tidak susah. Kalau baik ya baik. Dan semua teman saya sepakat. Angka yang kita dapatkan sekolah di Amerika, rata-rata lebih bagus daripada di Indonesia. Kita bingung. Dan saya bukan universitas-universitas seperti apa yang saya cerita saja. Dari Harvard University, Berkeley dan sebagainya pun demikian. Jadi di sini tergambar culture, sentuhan orang Barat terhadap apa makna pendidikan yang sebenarnya. Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia ini berat di budaya. Jadi titel itu kayak kehormatan. Kalau di Amerika tidak. Apakah siapa kamu tak penting, apa kamu kerjakan, nilai kamu, apa yang terjadi saya kasih. Jadi kita suka bikin joke dari teman-teman yang tamat di Amerika. Sekolah di Indonesia susah ya. Lihat nih angka kita 67. Di Amerika amin sebabnya. Oke. Jadi setelah saya kelar master, saya merasa saya bodoh. Tidak betul. Saya pintar. Saya bilang sama ayah saya malu. Saya nggak mau pulang. Kenapa? Saya pikir saya tambah pintar. Saya tidak pintar. Saya kalau tahu begini saya mau jadi insinyur aja. Sebab begitu saya jadi insinyur, teman-teman meyakinkan saya sehingga saya langsung bikin kartu nama. Dan waktu itu saya tinggal di satu tempat dan ada rumah orang tua. Dua-dua saya buat di sana dengan keren. Insinyur Haidiran Normakadi punya kartu nama. Karena saya belum kerja. Karena saya berasa saya pintar. Saya bisa bikin perkerasan jalan. Saya diajarin pelabuhan, lapan udara. Itulah yang ditanamkan di benak saya secara keliru. Di Amerika saya belajar dan kemudian saya diluluskan, saya naik banding untuk mendapatkan EIT. Mereka terbuka, akhirnya dia ketok palu, oke kamu boleh ikut, tapi 2 hari lagi tesnya. Nggak sanggup. Saya udah tahu kalau di Amerika tuh kalau perang sekali lah. Jadi kalau you perang berkali-kali, you akan berhasil. Jadi siap, kalau nggak siap jangan setelah itu bertempur, selesai pindah lagi ke perang. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari sebuah sekolah. Karena saya sebagai research assistant dan sebagainya. Dan saya belajar di sana sesuatu yang kemudian saya confident untuk kembali ke Indonesia. Pelajaran yang saya dapatkan dari sekolah di Amerika, karena jiwa saya pendidikan, saya ingat saya mengajar di UI 4 tahun. Saya tidak tanyakan gaji, saya tidak tanyakan ongkos bensin, karena saya merasa berhutang budi. Sebagai research assistant waktu itu gaji saya 5.000 di Indonesia, 5.000 rupiah. Saya kasih pada orang yang duduk di meja kecil yang tanda tangan. Tapi kalau di Amerika saya dapat $900. Pajak saya dikembalikan oleh pemerintah Amerika karena saya bergerak di bidang pendidikan. Dan karena saya punya 2 anak, saya berada di garis kemiskinan. Negara membantu saya setiap tahun. Dan anak saya 2 lahir di Amerika, anak saya diberikan santunan. Jadi saya bingung, saya ada di negara kapitalis atau sosialis. Sebab kalau di Indonesia sosialis Pancasila, ini kapitalis. Tapi kok ini sosialis? Jadi banyak pikiran saya yang terbalik-balik. Saya kembali di Indonesia, jiwa saya pendidikan, saya di Untar sudah beberapa 1-2 tahun lagi 30 tahun. Dan saya masih ada. Saya merasakan jujur, anak saya lahir di sana, berpendidikan Amerika, kerja di sini dan sebagainya. Jujur saya mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia dengan segala kerendahan hati tidak baik. Jadi pendidikan ini tak akan mampu untuk kita jadikan titik tumpuan untuk bersaing di pasar bebas. Kenapa? Karena orang Indonesia yang baik, orang lain sama pendidikan. Orang Indonesia yang baik ini tidak diberikan sesuatu yang bisa mereka kunyah dan bermanfaat. Banyak alasan-alasan, umumnya budaya.
Salah satu yang strategis menurut saya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ada cerita lucu bagaimana seorang dokter ditekan tidak boleh ujian dan sebagainya kalau tidak menulis di jurnal ilmiah, dan itu bahasa Inggris. Saya kebetulan mengasuh majalah Untar yang berbahasa Inggris karena saya bermimpi Untar pantasnya punya majalah internasional. 8 kali penerbitan saya nggak sanggup. Kenapa? Saya mesti terjemahkan tulisan yang gawat-gawat. Jadi dokter-dokter ini kalau nulis, ya memang karena pelajarannya tidak ada bahasa Inggris. Jadi apa yang diinginkan sama apa yang dikerjakan tak konsisten. Sehingga menurut saya, Ibu Amelia, bahasa Inggris strategis. Contoh bagaimana suatu sekolah di Indonesia dipaksa dan kemudian tampil di dunia. SPH, Sekolah Pelita Arab. Jangan ngomong berapa uangnya, tapi sekolah itu diterima di 10 besar dunia lulusan. Baccalaureate. Keponakan saya satu, ada dari Harvard, lulusan SPH, ada di Den Haag. Keponakan saya satu lagi masuk di NUS dari SPH. Jadi orang Indonesia ini baik, pendidikan di Indonesia kurang baik. Di Asia Tenggara dengan sedih saya ingin katakan mungkin terburuk. Sehingga pasar bebas ini 31 Desember kan selesai. Ada joke di TV kan, kita stop bajai, tahu-tahu ada orang dari Bangladesh kan supir bajai, ketawa dia kan. Jadi ini adalah simbol bahwa ekonomi kita bukan saja akan dipukul di atas, the so-called orang-orang pintar ini akan diadu dengan orang-orang pintar Asia, tapi di bawah orang-orang miskin ini juga akan diserang oleh orang-orang yang lebih miskin, Bangladesh misalnya dan sebagainya. Nah jadi menurut saya strategi pendidikan yang baik di Indonesia, being a good Indonesian. Saya orang Indonesia yang benar-benar nasionalis tapi tidak merdeka tidak begitu. Tidak ada orang merdeka, Pak. Baju yang saya pakai ini katanya dari Cina, karena murah. Saya beli di toko apa, Waiklo atau apa namanya, dan itu perusahaan Jepang, dan ada di Taman Nagrek. Kita tahu bahannya bagus, murah dan ada. Tapi sadar bahwa kita bicara dalam bahasa internasional pada saat kita bilang kita nasionalis, karena tidak ada lagi batas. Menyiasati ini, kita ikutilah apa yang dikatakan pemerintah, jangan berlebihan. Dan itu memang tidak baik. Tapi di luar itu, kita siapkan vitamin-vitamin, nutrisi yang kita suntikan kepada lulusan kita untuk bekal dia berperang. Ketika saya ditunjuk jadi ketua ASTISI, 3 sebelumnya dari negeri, saya dari swasta, dari Tarumanegara, dan saya tahu kenapa mereka tunjuk saya, karena saya biasa aktif di organisasi, dan mungkin dia pikir, ini gampang nyari duit lah kalau orang swasta. Ya. Jadi saya pegang ini. Saya bilang satu ya, saya minta saya mau usirin sipil-sipil Indonesia untuk tidak bekerja di Indonesia. Jangan mau kerja di sini. Kamu kerja di Malaysia aja gajinya 4 kali. Atau kamu kerja di Singapura, gajinya 6 kali. Anak dengan IPK 2,6 di Untar, pakai tumit tinggi, wanita. Saya selalu menyebutnya fenomena Susan, karena namanya Susan. Saya tanya, IPK 2,6. Kamu di Singapura kerja, kenapa? Saya punya pacar di sana, orang Untar juga. Terus, kamu kerja? Iya. Boleh tahu gaji kamu berapa? Saya bilang, saya tahu gaji civil engineer di sana 3.000 sampai mungkin 3.500. Itu mungkin lulusan US, Sing dollar. Saya 2.200 Pak. Of course, pendatang baru ditekan, itu biasa. Orang-orang dari Cina pun ditekan di sana gaji. Tapi anak-anak yang pintar, setahun dia ditekan. Dia ngobrol di warung kopi pada saat lunch, dia ngomong dengan temannya. Tahun kedua, Susan sudah ada di Abu Dhabi. Ini tanda, pertama, angka di Indonesia susah. Kenapa? Titel adalah derajat. Tidak ada tukang parkir di Untar yang tidak panggil saya prof. Dan saya agak janggal, karena di Amerika tidak ada prof yang panggil prof. Biasanya dokter, Pak. Dr. Richard, gitu. Enggak prof, tapi di sini. Saya suka juga teman kalahnya prof cuma sama Pak Haji. Pak. Begitu dia tahu saya Haji, Pak Haji. Jadi itu pun sesuatu simbol, masih simbol di masyarakat.
Jadi menurut saya, otak orang Indonesia baik. Di luar negeri pun saya lihat orang-orang Indonesia menonjol dan dibicarakan oleh orang asing. Tapi pendidikan tidak suportif. Begitu pendidikan suportif dan diterobos oleh sekolah swasta, dalam hal ini contoh yang gampang, SPH, selesai, masuklah dia di jajaran 10 besar dunia. Sekarang berapa gaji mereka yang kerja di sana terus kerja di Indonesia? Saya tidak berbohong. Orang ini ada dekat saya, ada di sekitar saya, keluarga saya. 12 sampai 15 kali untuk seorang MBA Indonesia asli, sekolah di sana dengan Indonesia asli, kerja ambil di sini. Dua-dua MBA kerja, yang satu kerja, dua-dua kerja di Indonesia, yang satu kerja di perusahaan Amerika, kliennya Indonesia. Yang satu kerja di perusahaan Indonesia, kliennya Indonesia. Gaji 12-15. Apa yang salah dari dua orang? Menurut saya, Amel, di dalam kurikulum kita tidak bicara dikti. I don't think they know everything about internationalism. I don't think so. Jadi orang luar negeri itu kalau ngomong sama saya, orang Indonesia kayak apa sih? Pak, kalau ngomong matanya suka ngeliat ke bawah, Pak, kok nggak ngomong ke depan? Nggak gagah, rendah diri. Kedua, bohong jangan dianggap urusan kecil, besar. Orang luar negeri. You salah, itu normal. Tapi you berbuat salah berulang-ulang, dia nggak suka. Kita gemar minta maaf, kan? Ya, bahkan saya diajarin kalau ada orang minta maaf, gue kagak maafin, dosa dia ke lo, mau lo. Akhirnya dia minta maaf berulang-ulang sama kita, kan? Nah, di dunia kerja ini menjadi penting. Kemudian logika, berilah injeksi itu di luar kurikulum. Coba naik mobil di jalan tol atau di jalan raya, Anda masuk Tomang Grogol, Anda lihat Anda jalan, masuk akal nggak? Jam 12 malam nggak boleh ke kanan. Apa susahnya bilang di atas jam 10 boleh, tidak boleh ke kanan, cuma itu. Anda coba di jalan apa itu yang paralel dengan Tomang, itu yang di sebelah sana, yang dijaga polisi di 45 pos. Luar biasa yang kalau ke jalan tempat sok kaki di Roxy itu apa namanya? Ya. Nggak masuk akal. Anda lari ke tol sekarang kalau Anda nggak setuju di Jakarta. Semua jalan simpang, tandanya ke kiri ke kanan baru setelah Anda 10-15 meter Anda lihat. Kan mata kita naik mobil dengan kecepatan tertentu kan sebelumnya. Kalau sudah keluar negeri kita tahu big nonsense yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita takut sama internasionalisme. Tidak boleh. Sebab nasionalisme kita berdiri di atas landasan internasionalisme yang kuat. Gak bisa kita menyembunyikan. Jadi menurut saya, kurikulum pemerintah ikutilah. Tapi stop, jangan dikembang-kembangkan. Udah, banyak energi Anda hilang. Nah, Anda create hal-hal lain, kompetensi lain, di luar itu. Katakan lagi nutrisi atau vitamin. Misalnya apa? Ekstrakurikuler Inggris. Kemudian setiap pelajaran, saya ngomong sedikit serampangan. Tadi saya cerita sama Amel dan Go, bagaimana seorang anak 4 tahun bicara dengan saya dalam bahasa Inggris di sebuah pesantren yang ayahnya mengundang saya. Aku punya pesantren, datanglah. Aku datang. Saya tanya, anak kamu kenapa ngomong Inggris? Ini kan pesantren, nggak klop ya buat saya. Kamu sekolah internasional? Enggak. Dia belajar Inggris dari iPad. Gunakanlah daring untuk mendapatkan nutrisi ini. Anak-anak Indonesia yang pintar, kalau Anda fasilitasi, dia jalan sendiri. Tidak usah Anda kasih tahu 1, 2, 3, dan sebagainya. Cobalah buka Google, tadi saya bilang. Cari satu informasi dalam bahasa Indonesia. Cari informasi yang sama dalam bahasa Inggris. Bisa 1:100. Sehingga bahasa Inggris adalah bahasa untuk menerobos ke pengetahuan internasional. Saya tidak bilang bahasa Cina jelek, saya tidak bilang bahasa Arab jelek, saya tidak bilang bahasa Perancis jelek, semua bagus. Tapi untuk kerja internasional, mudah, praktis, Inggris nomor 1. Nah, hal-hal begini bagusnya dibuat oleh jurusan atau oleh dekan. Dan kemudian dibuat unit-unit yang mensuplai, apakah dalam bentuk CD atau apa. Mereka bisa sendiri. Mereka bisa sendiri. Sehingga tidak memberatkan jurusan. Tapi kalau pelajaran logika, menurut saya, mestinya dikti masukkan.
Jadi berpikir strategis, berpikir masuk akal, logis dan sebagainya. Negara mungkin yang paling tidak efisien di Asia Tenggara adalah Indonesia. Cobalah lihat berhamburan. Saya ada di satu proyek yang maju mundur dan uang sudah keluar 200 miliar. Dan orangnya bingung, kenapa ini begitu? Saya ada di satu perkara, saya di arbitrase. Saya berada di satu perkara sengketa proyek yang dananya 2T dan klaim untuk perbaikan dalam 3-4 tahun 1,2 T. Kita baca di koran bagaimana perbaikan jalan Pantura dalam 3 tahun menghabiskan 3,5 T. Nggak ada di dunia begitu. Aneh Pak. Saya sampai malu kalau saya ke Maroko atau ke Turki naik bus turis berhenti di tempat makan, saya turun, saya foto jalan. Saya mau bawa ke Indonesia, ini jalan kok bagus sekali. Sama saja, kerikil sama aspal. Kebetulan tanah Indonesia tidak bagus. Tidak kebetulan kalau orang Indonesia tidak mengetahui ini dan tidak mengadres ini sehingga jalannya rusak bukan karena perkerasan, tapi karena daya dukung tanahnya. And this is logical way of thinking. Kenapa orang perkerasan acuh sama tanah? Kenapa dia ketarik di atas saja? Jadi hal-hal yang sifatnya filosofikal dan fundamental itu mesti ada di jiwa orang-orang yang pintar berpikir seperti itu. Saya tidak mau banyak bicara, tapi hal-hal seperti itu saya sedikit kritik Anda ketika ngomong biopori. Saya nggak tahu apa pendapat Pak Luhut. Kenapa biopori? Saya pernah salah ngomong, orang yang nemunya ada di sebelah saya dan saya minta maaf di satu seminar. Biopori ini kan resapan kan? Kemudian dia campur dengan pembusukan daun kan, dan dia klaim ini environmental friendly kan? Karena air juga dia handle dan sampah daun juga dia handle. Sampah daun sama air bukan teman baik tanah, terutama sampah daun. Inilah yang membuat pabriknya tanah lunak. Jadi kalau biopori berhasil, dia akan membuat dashing effect, legokan menjaga. Ini dua hal yang berpisah. Yang satu untuk environmental, yang satu lagi untuk konstruksi. We concern much more on the construction side, not with the environment. Dan kalau ini dicampur merugikan konstruksi, kita akan tolak. Jadi pada umumnya tanah lunak adalah di tempat sedimentasi lemparan sungai yang ada sampahnya, atau di tempat yang dengan sengaja atau tidak ada sampah. Jakarta tenggelam yang disebut-sebut sama orang Belanda tenggelam untuk proyek Great Sea Wall. Ini sebetulnya urusannya normal. Di daerah-daerah tertentu tuh ada yang namanya buried valley, kayak di sini di Cempaka Putih, Sarina, yaitu legokan-legokan yang memberikan efek namanya efek tatakan cangkir. Jadi dia akan selalu sampai 50 tahun, 100 tahun pun dia akan turun. Tapi tidak semua tanah di Jakarta. Pernah disalahkan air katanya disedot. Tanah di Kuningan nggak turun atau turun sedikit. Kalau mau ngomong turun secara saintifik, batu di Arab turun. Kenapa? Ya satelit ngukur plus 10, setahun lagi ngukur plus 9. Dia bilang turun 1. Itu pelapukan, bukan turun. Jadi kita mesti berpikir agak logis. So what kalau Jakarta turun? Turun aja sih dia. Waduh, lu kok ngomongnya gampang aja. Harus bagaimana? Air sekarang baru mereka bilang air cuma 16% nyedotnya. Jadi bolak-balik tuh karena pemahaman kurang, logical penting. Dan menurut saya orang Indonesia kurang nutrisi. Orang Amerika, bukan saya soal Amerika, karena saya juga tahu Amerika, itu diajari. Jadi Anda bisa lihat lawyer itu juga kalau ngomong tuh logic, retorik dan sebagainya rapi gitu. Jadi sesuatu itu punya makna kalau dia ngomong, bukan mengambang. Jadi prinsipnya begini, Amel, ikuti dikti karena Anda nggak bisa bantah. Tapi jangan ikuti yang udah agak gila ya. Seperti S2 70 SKS yang dia tarik kembali. Menurut saya sih totally insane. Ketika itu dikeluarkan 70 SKS S2, PhD aja di Amerika 65. Ini orang ngomong apa? Dia ngomong karena penulisan. Dia tidak mengerti bahwa penulisan itu bisa diintegrasi di coursework. Saya di Michigan begitu. Dari 12 course, 7 coursesnya itu harus menulis dan ngomong di depan, dan kamu mesti menemukan sesuatu dan anak-anak lain tanya sama dia.
supaya dia malu kalau dia nggak menemukan satu. Sekali saya disuruh bikin itu, saya mau sakit. Tidak pernah diajarkan begini di UI. Saya bingung kayak orang gila. 2 bulan tidur tidak benar. Saya ngomong sama istri saya, ini bagaimana, ini bagaimana. Dapat lagi seperti itu. 1,5 bulan bisa saya selesai. Dapat lagi 1 bulan. Sudah ketiga 4 saya bersiul. Kalau ada kejawabnya, gampang. Saya udah tahu yang penting ini kayak bab 4-5 dari satu skripsi. You nemuin apa? Ada nggak sesuatu yang baru? Menarik nggak? Kita mau dengar. Ini hal baru. Jadi kebiasaan menulis. S1 kita tidak punya kebiasaan menulis. Tapi disuruh skripsi. Di Amerika nggak ada S1 bikin skripsi. Jadi antara mau sama bisa dan konsisten nggak nyambung. Nah, jadi cinta kita pada Indonesia kita ikut pemerintah, tapi di samping itu Amel mesti menyiapkan nutrisi itu tadi. Itulah yang Astisi akan lakukan. Dan kita lewat PI akan berlindung di undang-undang PI. Dan saya bilang sama teman-teman, 3 sebelumnya dari negeri Pak. Saya bilang kalau sama saya ikut saya deh. Suara saya rada keras sih, saya nggak main-main. PI saya udah bilang sama teman PI, saya pilih Anda bukan LPJK. Kenapa? Anda dalam posisi sosial politik. Anda bisa tekan DPR. Anda kan ada tokoh-tokohnya dulu, Arifin Panigoro, Abu Rizal Bakri, siapa lagi itu anak menteri perindustrian DPR. Jadi suara didengar. Kalau LPJK kan lebih PU oriented, ya satu sektor. Jadi saya pikir mudah-mudahan kita bisa merubah ya pelan-pelan pendidikan di Indonesia ini supaya jangan keliru dalam membicarakan, jangan salah dalam menafsirkan, dan juga jangan melakukan hal yang tidak benar, yang tidak efisien dan sebagainya. Ingat yang 220 SKS tadi, ketika disetarakan dengan 120 ditolak. Dia bilang, you punya basic science kurang, gak laku di sini. You punya applied science, apaan nih? Aku gak pernah dengar 200% buang aja ke laut. Jadi saya ditolak karena basic science saya sebagai civil engineer. Saya nggak tahu sekarang gimana. Perhatikan, ada 2 paling sedikit universitas negeri yang seharusnya patuh pada pemerintah mulai membayar miliaran kepada Amerika untuk mensetarakan dengan ABET, American Board of Engineering apa T-nya. Perhatikan, ini universitas negeri. Jadi menurut saya tidak ada hubungan sama SPH. SPH di jalur yang benar. Dia melihat sesuatu untuk orang Indonesia yang bermanfaat. Dan dia terobos. Saya ingat juga satu sekolah Indonesia banget, namanya IPNI. Karena almarhum istri dulu graduate dari sana. Yang melanggar peraturan pemerintah dengan language of instruction dalam bahasa Inggris. Pernah masuk di Tempo, one of the best in Southeast Asia. Itu agak kurang dimarahin sama pemerintah, yang punya Jenderal Rahmat yang ada di Kalimantan. Jadi untuk sesuatu yang baik, melanggar kecil nggak apa-apa, tapi yang besar-besar kita ikuti. Besar-besar kita. Kalau nggak akan maju. Kita tidak tahu persis kok apa yang kita inginkan, dan kita bingung. Jadi kasihan orang Indonesia ini baik Pak, baik menonjol. Kita baca di koran kayak apa orang Indonesia. Nah begitulah kira-kira, mudah-mudahan nggak bosan dengar saya ngomong ini panjang lebar ya. Ini ngomongan dosen yang udah hampir 30 tahun, saya masih aktif Pak. Dan saya hampir shock ketika kemarin di graduation Untar. Hampir shock saya. Seorang pejabat dikti bilang, kami sedang menggodok peraturan bahwa seorang profesor kita inginkan sampai umur 79. Apa? 79 kok. Saya ketika diperpanjang mesti sampai 70, umur saya 68 saya bilang sama sekolah, kamu mau saya jatuh di koridor lagi mau ngasih kuliah begini, kira-kira dong nyiksa orang. Jangan Pak, ini 2012 kan ada undang-undang program mau diperpanjang. Loh, logisnya kan Anda mesti push ini yang muda-muda, yang doktor, profesornya dilihat apa dan sebagainya. Kok yang tua? Ini nggak logis. Bukan karena maksud saya kalau sudah tua itu sudah tidak terlampauin lagi, sebab Nobel Prize ada yang umur 80 Pak. Cukup banyak, 70-80 ya. Ini juga bukan membela diri gitu ya. Tapi artinya yang muda-muda kan lebih exposure-nya kan lebih kekiniannya lebih tinggi.
Kenapa nggak begitu? Jadi this is also illogical way of thinking. Sama seperti SMA internasional yang kemudian dibatalkan. Itu kerugian besar buat Indonesia. Negeri, ingat kan? Tahun lalu terus dibatalkan. Sudah didirikan karena diprotes-protes. Jadi ada ketakutan atau ketidakfahaman dan itu dibiarkan. Nah, cobalah pelan-pelan, tidak mudah, tapi pemerintah kita cukup baik. Kalau Anda sedikit bandel-bandel kecil, oke lah, ya. Baik, terima kasih atas undangannya dan sebagainya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dipandu oleh dosen-dosen teknik sipil Ukrida untuk kami mengkonfirmasi, untuk kami minta saran atau masukan terhadap kurikulum kami, apa yang perlu ditambahkan dan apa yang mungkin nggak usah lah yang ini gitu lah. Nah, mungkin itu yang kami tambahkan. Ada yang nulis nanti Pak, itu sekretarisnya. Bapak ngomong aja. Apa Pak yang tanya? Oh itu grup itu struktur mekanika sama beton. Makanya mekanika itu sudah direduksi banyak dari zaman saya. Dulu ada NT sampai 7, sekarang cuma sampai 4 apa 5. Pelajaran rasional kita satu.
Demikian liputan kami pada kali ini. Saya Joshua melaporkan dari Ugrida TV.